sunatullah itu al jaza min jinsil amal. Jadi balasan perbuatan itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain, sampai pun kepada hewan. Kemudian juga di sini untuk membuat santai dan nyaman hewan yang disembelih itu, jangan mengasah senjata atau pisau di depannya, atau menyembelih selainnya di hadapan hewan lain, atau menyembelih hewan di hadapan selainnya. Misalkan ada kambing 5, kita sembelih 1 di hadapan kambing 4 sisanya nih, tidak boleh itu. Paham ya? Jadi sampai seperti itu ya hewan, atau maaf, sampai seperti itu Islam mengajarkan ihsan, mengajarkan kebaikan sampai kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama hewan. Jangan sampai itu. Atau maaf, menyembelih seekor anak di hadapan induknya. Ya, ada sapi disembelih, itu anaknya, kemudian di hadapan induknya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu juga tidak boleh. Dan ini kadang kurang diperhatikan oleh sebagian muslimin, terutama panitia kurban. Nggak ngerti ilmu seperti ini, tidak mengerti. Dan itu dilarang keras dalam Islam, ya. Dalam Islam dilarang keras itu. Makanya disebutkan tadi wal yurih dzabihatahu, membuat nyaman sembelihannya itu bagaimana? Membuat sembelihan itu begitu mudah, ya, tidak stres dan lain sebagainya. Sampai ada sebuah hikayat jamaah sekalian. Dulu Nabi Yakub itu pernah dipisahkan dari anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub itu pernah dipisahkan dari anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena Nabi Yakub pernah menyembelih ijel itu anak sapi di hadapan induknya, dalam kondisi induknya melihat anaknya disembelih oleh Nabi Yakub. Kemudian tidak merahmati induknya itu, tidak dijauhkan, tidak ditutupi matanya, bahkan disembelih oleh Nabi Yakub di hadapan induknya anak sapi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada Nabi Yakub, dan akhirnya Nabi Yakub itu dipisahkan dari anaknya gara-gara perbuatannya memisahkan anak dari induknya dan menyembelih anak sapi itu di hadapan induknya. Langsung kes dari Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, ya. Allah Subhanahu wa taala itulah memerintahkan kita sekalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Segala perbuatan kita itu pasti akan ada imbalannya jamaah sekalian. Cepat atau lambat pasti, karena hukum sunatullah itu al jaza min jinsil amal. Jadi balasan perbuatan itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain, sampai pun kepada hewan. Nabi Yakub itu dihukum oleh Allah, dipisah dari anaknya, dipisahkan dari anaknya gara-gara menyembelih seekor anak sapi di hadapan induknya. Di hadapan apa? Induknya. Maka dalam Quran disebutkan apa? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan perbuatan baik itu kecuali juga apa? Kebaikan. Itu mafhum mukhalafahnya, makna kebalikannya berarti apa? Balasan perbuatan jelek itu juga apa? Kejelekan. Makanya jangan heran ya, kadang perilaku manusia, perilaku kita kepada hewan itu nanti akan menimpa kita. Secara tidak langsung dan secara tidak sadar itu akan menimpa kita. Gara-gara kita melakukan sesuatu kepada hewan atau melakukan kezaliman kepada hewan, itu menimpa kita yang disebabkan oleh perbuatan kita kepada hewan itu.
Jadi bukan hewannya yang apa ya, keramat dalam arti hewan itu bisa melakukan sesuatu kepada kita, enggak. Tapi itu hukum Allah kepada kita, maksudnya hukum sunatullah tadi loh. Ya, al jaza'u min jinsil amal. Balasan kita yang akan kita terima itu sesuai dengan perbuatan kita kepada siapa? Kepada orang lain, kepada sesuatu yang lain, itu akan menimpa kita. Jadi misalkan ada seorang buang kucing, membuang kucing, induk kucing beranak misalkan 6 di rumahnya, karena dia merasa tidak senang, merasa terbebani, kemudian induk sama anak kucingnya itu dibuang di jalan. Lah, bisa jadi satu saat dia akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang sangat besar karena perbuatannya kepada apa? Kucing. Benar itu. Jadi hati-hati. Makanya ada apa ya, di orang Jawa itu orang nabrak kucing. Apa? Orang nabrak kucing itu biasanya nanti celaka. Itu maksudnya enggak serta-merta keliru juga, Pak. Kadang begini, yang terjadi sering kasus itu yang ada ini, Bu, orang nabrak kucing, kucingnya sekarat ditinggal. Jadi kucingnya tertabak separuh badannya misalkan ya, separuh badannya sudah hancur, kan sekarat, ditinggal. Nggak diambil, nggak dirumati, nggak dikubur kalau mati, langsung ditinggal. Lah biasanya orang seperti ini celaka. Orang Jawa seperti itu bukan khurafat, bukan takhayul atau khurafat, tapi maksudnya perbuatan kita yang zalim kepada hewan itu menyebabkan balasan Allah dan sunatullah itu terjadi kepada kita. Ya, al jaza min jinsil amal. Balasan perbuatan itu sesuai perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain atau sesuatu yang lain dari makhluk Allah yang lain, termasuk kepada apa? Hewan kucing sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menabrak kucing itu tanggung jawab. Berhenti kalau kucingnya mati kita kubur. Ya kan? Karena itu makhluk Allah. Dan kucing itu beda dengan makhluk lain ya, hewan lain. Kalau yang jenengan lindes itu ular sudah tidak masalah, atau tikus tidak apa-apa. Karena memang itu diperintahkan untuk membunuh, malah tikus, gitu. Ular itu ada perintah hadis untuk membunuh. Tapi kalau yang kita lindas itu kucing, itu berbeda dengan ular, beda dengan tikus, karena kucing itu tidak ada perintah untuk membunuh. Bahkan kucing itu disifatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kucing itu sebenarnya kalau menjilat bejana kita bisa jadi najis, karena kucing itu kadang makan bangkai juga. Tapi ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang itu, beliau menjawabnya bahwasanya itu hewan yang tawafina alaikum, yang sering mondar-mandir ke rumah kalian, hewan rumahan yang biasa dipelihara, disayangi oleh manusia, sehingga itu dimuamalahi berbeda. Ketika mati kucing itu dikubur yang baik, nggak seperti tikus mati jenengan langsung lempar ke sungai nopo ke pekarangan, tidak masalah, nggak usah dikubur, karena memang itu tidak punya hurmah, tidak punya kehormatan. Karena ada hadis untuk membunuh apa? Tikus, hadis untuk membunuh kalajengking, ular, itu jelas Pak, karena itu hewan yang menyusahkan, hewan yang apa? Berbahaya, memudaratkan kita. Beda dengan kucing. Jadi kita jangan buru-buru menyalahkan juga orang Jawa, wah nabrak kucing nanti ciloko gitu, atau celaka. Itu maksudnya begitu. Saya luruskan dulu.
Bukan berarti kemudian kita menetapkan tatoyur ya, kesialan dengan sebab hewan, enggak. Tapi kita melihatnya kepada tadi kaidah al-jaza min jinsil amal tadi. Bagaimana Nabi Yakub dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan sesuatu kepada hewan, kepada anak sapi yang itu secara syariat tidak sepantasnya dilakukan oleh beliau, menyembelih anak sapi di hadapan induknya. Walaupun mereka tidak punya akal ya, hewan itu tidak punya akal, tapi mereka itu punya naluri.